Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, saya tugas untuk memenuhi makul teknologi media dan teknologi pendidikan. Di sini saya akan menerangkan tentang kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Seorang manusia dikatakan remaja jika ia sudah menginjak usia 17 tahun. Dan dalam usia ini seorang manusia mengalami masa yang dinamakan sebagai masa pubertas. Saat pubertas biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Muncul berbagai macam gejolak emosi dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Bentuk kenakalan remaja ini juga banyak sekali ya teman-teman ya. Antara lain itu ada narkoba, ada tawuran, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi. Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal-hal baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan hal baru itu menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Itu tadi sedikit pengenalan kenakalan remaja. Terus di sini ada penyebab ya teman-teman, ada penyebab kenakalan remaja. Itu ada dua ya, secara garis besar dibagi dua. Yang pertama itu ada faktor internal. Dari faktor internal ini bercabang lagi. Kalau faktor internal yang pertama itu ada krisis identitas atau perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang kedua ini adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua ini ada faktor eksternal yang kalau faktor internal tadi adalah yang berasal dari diri remaja tersebut yang ada dalam diri remaja itu. Yang kalau faktor eksternal itu yang di luar. Yang pertama itu ada keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua dia ada teman sebaya yang kurang baik, jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi ya. Yang ketiga itu ada komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Sedangkan menurut Kamfer dan Alvarado faktor penyebab kenakalan remaja antara lain itu ada kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Contoh perilaku yang ditampilkan orang tua itu di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. C. Yang ketiga ini ada kurangnya pengawasan.
terhadap anak, baik aktivitas pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah dan lainnya. Terus di sini ada cara mengatasi kenakalan remaja. Untuk mengatasi atau mencegah agar tidak terjadi kenakalan remaja bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, satu, perlu kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing. Dan dengan kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan kenakalan. Seperti yang ada suatu kaidah mengatakan al-insan Abdul ihsan. Jadi manusia itu budaknya kebaikan. Yang kedua itu ada pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Yang ketiga ada perlunya bimbingan kepribadian di sekolah karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Yang keempat, perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.